Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji syukur terpujilah nama Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, baik kita bisa bertatap muka seperti ini secara offline maupun secara online. Pertama-tama saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah secara sungguh-sungguh dengan saat teduh sejenak. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Hanya kepadanya lah puji dan sembah kita. Mari dengan segenap hati kita muliakan namanya, kita agungkan Dia dan katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus. Yesus
Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini, pada tanggal 1 November 2020 ini, baik secara online maupun secara offline, dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah telah menciptakan kita dari debu tanah menurut gambarannya. Namun seringkali kita terus berbuat dosa dan mengecewakan hati pencipta kita. Sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kelemahan, terlebih saat ini kita hidup di tengah dunia yang gelap dan bengkok, mungkin kita sering terlena dengan dosa-dosa yang menggoda kita. Merasa lelah sedikit, kita melewatkan saat teduh kita dengan Tuhan. Kita menjadi malas berdoa, malas merenungkan firman-Nya, mungkin juga melewatkan waktu ibadah kita dengan Tuhan. Belum lagi ketika perilaku kita, pikiran kita, maupun ucapan buruk kita menyakiti hati orang. Namun sekali lagi kita harus menyadari bahwa Allah kita terlalu luar biasa baik dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita ketika kita mau sungguh-sungguh datang dan mengaku segala dosa kita. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, godaan yang ada justru makin gencar menyerang kita. Namun jangan sampai kita lengah dan kembali mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Biarlah kita mau mengaku dengan segenap hati kita, mengaku segala kesalahan dan dosa yang kita buat. Kita mohon ampunan daripadanya dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Saya memberikan waktu kepada jemaat untuk mengaku segala dosa dan mohon ampunannya sebagai musik untuk mengiringi kita dengan sebuah lagu.
kami yang ada di dalam surga, Engkau yang sungguh agung dan mulia ya Bapa. Engkau yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami pagi ini ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni segala tindakan buruk kami, ucapan buruk kami, juga pikiran buruk kami ya Bapa, yang sering kali mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami jika kami malas berdoa ya Tuhan. Ampuni kami jika kami malas membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika kami menyakiti hati sama kami dan juga menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami ya Bapa, agar kami bisa lebih taat dan setia kepada-Mu. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, agar kami mau selalu mendekatkan diri kepada-Mu, bergumul lebih dalam dengan-Mu ya Tuhan ketika semua perkara dan masalah menghampiri kami. Biarlah kami senantiasa kuat dalam menghadapi semuanya itu dalam hidup kami ya Tuhan. Teguhkan kami ya Bapa, agar iman kami tidak goyah dan kami tidak jatuh dalam pencobaan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami agar kami boleh benar-benar menjadi berkat bagi sekeliling kami, terlebih untuk banyak orang lagi ya Tuhan. Mampukan kami menjalankan semua perintah-Mu. Pimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Kau berikan untuk hidup kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah semuanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita semua tahu bahwa hanya di dalam nama Yesuslah tersedia sumber pengharapan untuk sepanjang hidup kita. Hanya dalam kuasa Yesuslah kita bisa beroleh kemenangan atas segala perkara yang menghadang kita. Biarlah setiap kita yang ada di sini mau menjadikan firman-Nya sebagai satu-satunya penerang hidup dan selalu beriman kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan penuh syukur atas kasih Tuhan bagi kita, dan dengan penuh sukacita kita pujikan hanya di dalam nama. Hidup
kita telah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap kita mau semakin memahami firman-Nya dan boleh selalu rindu untuk beribadah kepada-Nya daripada mengikuti kesenangan dunia yang ada. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya sambil menyanyikan sebuah pujian. Menikmati
menikmati akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Di tempat inilah kami dibentuk, diingatkan, dan dimotivasikan ke dalam kebenaran-Mu, ke dalam kehendak-Mu, di dalam misi-Mu. Bapa, kami percaya disinilah kami dibangkitkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Engkau sudah mendengar segala pujian kami. Engkau sudah mendengar pernyataan iman kami, dan kami saat ini akan mendengar suara Tuhan. Biar kami seperti Maria yang duduk diam mendengar Engkau berkata-kata. Jika iya, biarlah kami katakan iya. Jika Engkau inginkan kami dibentuk, nyatakan kami dibentuk. Kami taat terhadap kehendak Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa yang jahat yang ada di dalam ruangan ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemuliaan-Mu hadir, maka kuasa kegelapan itu akan pergi. Engkau memberkati perjamuan kudus hari ini, biar kami pun diberkati semeja dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman semua, kita bersyukur shalom bahwa hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah bersama. Kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Hari ini tanggal 1. Yang kita terus dalam masa-masa pandemi ini, kita terus beribadah, terus memuji Tuhan, terus mengucap syukur kepada Dia karena pertolongan, karena kekuatan yang Dia nyatakan kepada kita. Kita baca di Yeskiel pasal 3 ayat 17 sampai 27. Yeskiel 3 17 sampai 27. Kita akan bacakan akan firman Tuhan ini secara bergantian, dan jemaat akan dipandu oleh saudara Ende. Musa bacakan ayat 17 dan jemaat ayat 18. Hai anak-anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suara firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Yeskiel 3:17 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama bagian ini secara bergantian. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu santunan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingati orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan
kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah Roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan berumur. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah ia membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik secara offline maupun secara online, bahwa di dalam kehidupan kita, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, person to person, tentu ada panggilan Tuhan untuk sebuah misi Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tentu panggilan Tuhan dan misi Tuhan itu, Tuhan ingin kita become useful Christian. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil kita di dalam misinya, Tuhan ingin kita become useful Christian, menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang. Contohnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Di sana dikatakan, aku dipanggil, aku diberikan suatu misi untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah, yaitu Injil yang berbuahkan pertobatan bagi setiap orang-orang, sehingga orang-orang boleh mengalami keselamatan. Itu yang Tuhan panggil saya untuk menghasilkan buah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, di sana dikatakan bahwa buah, Tuhan Yesus berkata, buahnya itu tetap, artinya berkelanjutan, berkontinu, supaya murid-muridnya pun melakukan hal itu. Buah pertobatan bagi banyak orang. Sekarang kita melihat panggilan Tuhan buat Yehezkiel. Kita melihat misi Allah untuk Yehezkiel. Saudara yang dikasih Tuhan, apa panggilan Tuhan buat Yehezkiel? Di dalam ayat 17 di sana dikatakan, Tuhan menetapkan dia menjadi penjaga kaum Israel. Tuhan menetapkan dan memanggil Yehezkiel untuk menjadi penjaga kaum Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagian ini, penjaga kaum Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan, masa-masa tawanan di Babelonia. Walaupun mereka dalam tawanan, bangsa Israel harus dijaga supaya tidak tambah parah kehidupannya, tidak parah tambah kejahatannya, supaya tidak parah dalam memberontak kepada Allah, supaya tidak keras kepala. Sekali lagi, Allah izinkan bangsa Israel masuk dalam pembuangan dalam bangsa Babelonia jahat itu, karena mereka melawan Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka di dalam pasal 7 mengandalkan emas, perak, dan tidak mengandalkan Tuhan. Di dalam pasal 19 di sana dikatakan terjadi pesundalan iman. Mereka mempercantik diri, tetapi mempersundal diri di dalam pasal 16. Saudara, apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan,
diambil untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Inilah situasi orang Israel pada waktu itu. Dalam situasi seperti ini, Yehezkiel dipanggil. Yehezkiel untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga kaum Israel yang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu misi ini, tugas ini, saudara, tidak mudah, bukan? Sebagai penjaga. Coba kita bayangkan sebentar ya. Jaga orang-orang dalam kondisi seperti ini. Orang yang jahat seperti ini, yang murkas kepada Tuhan seperti ini. Coba lebih baik atau lebih mendingan kita menjaga orang-orang yang baik. Kita menjaga orang-orang yang taat supaya tidak melawan Tuhan, supaya tidak ke kiri, tidak ke kanan, supaya melakukan hal yang benar. Saudara, itu lebih mendingan daripada kita menjaga orang-orang yang sudah tahu itu jahat, yang melawan Allah, yang suka berontak dan sebagainya. Itu ngeri, saudara. Biasanya istilah menjaga itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman dijaga supaya tidak kacau. Betul tidak? Betul, saudara. Tetapi di dalam bagian ini Yehezkiel dipanggil menjaga dalam arti kondisi yang sudah rusak, kondisi yang sudah kacau, kondisi yang sudah berdosa, disuruh jaga. Bayangkan, mengerikan dalam kondisi seperti itu, bukan? Ngeri. Sama halnya kalau kita melayani sebuah gereja yang sudah gede, yang sudah kita masuk, lebih enak lah daripada kita merintis, memulai suatu gereja dengan 9 orang di PMI Denpasar, merintis dengan 15 orang, dengan tidak punya gedung, dengan tidak punya alat-alat musik, tidak punya bangku, dengan orang-orang yang datang, yang baru-baru, dengan latar belakang yang baru-baru. Cukup ngeri juga, bukan? Selama saya pelayanan di gereja-gereja yang mapan, itu memang ada masalah dan pergumulan, tapi lebih berat memulai suatu pelayanan, suatu membangun, merintis sebuah gereja. Sama, saudara, sama. Tentu ada bayangan dari Yehezkiel. Kenapa aku dipanggil untuk menjaga yang dalam kondisi seperti ini, yang jahat ini, yang berdosa? Kenapa kau tidak panggil ya orang yang sudah baik, tapi aku jaga, aku lihat dia supaya mereka tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Saudara, sekali lagi panggilan Tuhan itu berbeda. Orang berkata, Pak Pendeta, kenapa Pendeta Chandra, kenapa engkau merintis sebuah gereja? Kapasitasmu bukan untuk membangun sebuah gereja, tapi mengembangkan gereja yang sudah ada. Itu dosen saya berkata demikian. Tapi panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi yang penting apakah kita taat atau tidak. Panggilan Tuhan bisa ke suatu tempat yang super ngeri, bisa ke suatu tempat yang cukup ngeri, bisa ke suatu tempat yang cukup sederhana, bisa ke suatu tempat yang perlu kompleks. Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, baik sekarang kita melihat apa tugas Yehezkiel sebagai penjaga Israel itu.
apa yang harus dilakukan oleh Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, hanya satu only one, yaitu memperingati orang-orang Israel. Memperingati. Di dalam pasal ayat 17 sampai ayat 21, saya hitung dalam bahasa Indonesia, dipanggil untuk memperingati itu sebanyak 6 kali. Di dalam berapa ayat saja berbuat banyak kalimat-kalimat untuk memperingati. Itu memang adalah tugas dia di dalam hal ini. Dikatakan begini, saudara, jika engkau tahu bahwa mereka jahat, tapi engkau tidak peringati mereka, lalu orang itu mati, maka engkau akan dapat hukuman. Jika engkau tahu bahwa mereka jahat, engkau peringati mereka, lalu orang itu mati, maka engkau tidak berdosa. Jika engkau tahu orang itu baik, tetapi berbalik berbuat jahat, engkau tidak memperingati dia, engkau berdosa. Jika engkau tahu mereka berbalik dan engkau berbalik dari hal yang baik kepada hal jahat, engkau tahu tapi engkau tidak memperingati. Maksudnya tadi apa? Saudara, maksud saya begini, jika engkau tahu orang itu berbalik dari hal yang baik, berbuat dosa, engkau tidak memperingati, engkau berdosa. Jika engkau tahu orang itu berbalik dari hal yang baik dan jahat, engkau sudah memperingati dan ia mati dalam keberdosaan, engkau tidak bersalah. Tetapi jikalau orang yang sudah engkau peringati tetapi berbalik kepada hal yang baik dan benar, engkau sudah dikatakan apa? Menyelamatkan jiwa orang itu. Artinya engkau, Yehezkiel, become useful for your nation. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus dikerjakan oleh Nabi Yehezkiel. Ini adalah suatu tugas misi yang ngeri, bukan? Kenapa ngeri? Tukang menasehati, tukang menegur orang. Saudara, menegur orang, memperingati orang yang jahat, yang berdosa, yang najis, yang hidupnya dalam dosa. Itu tidak mudah, tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Tugas menegur orang, tugas memperingati orang itu tidak mudah. Ingat, orang yang jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, walaupun dia berdosa, manusia itu tidak suka ditegur, tidak suka diperingati. Itu jelas. Kenapa? Supaya tidak malu, karena ada gengsinya. Sudah salah, ditanya, jangan salah ya. Oh enggak salah, jelas salah. Oh enggak salah. Itu manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dipanggil untuk menasehati, untuk menegur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya orang yang dinasehati, ditegur, bisa benci dulu sama orang yang menegur dan memperingati itu. Contohnya Tuhan Yesus ketika menegur ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, pemuka-pemuka agama. Hai engkau orang-orang munafik. Itu bukan only one, berkali-kali Tuhan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik dan menegur mereka sebagai keturunan ular-ular muda dan sebagainya dan sebagainya. Jelas itu mereka salah, merasa pemimpin bangsa Israel.
ditegur, mereka marah, memusuhi Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Akhirnya ketemu kesalahannya. Oh, Yesus itu mengaku Allah yang bisa mengampuni dosa manusia, hanya Allah. Tetapi kenapa dia mengampuni dosa-dosa orang? Oh, dia mengaku Allah. Yang boleh disembah itu adalah Allah. Tetapi kenapa dia mengatakan aku sehakikat dengan Bapa? Oh, dia sama. Dia mengatakan dia sama dengan Allah. Kalau melihat Yesus, melihat Allah. Siapa percaya pada Yesus, percaya kepada Allah. Siapa yang mengalami hidup dalam Yesus, juga mengalami hidup di dalam Allah Bapa di surga. Berarti dia menghujat Allah, menghina Allah, dicari-cari sampai akhirnya Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan, Herodes pun tidak menemukan kesalahan, tetapi memaksa bahwa Yesus harus disalibkan. Betapa jahatnya manusia seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tugas menegur, menasehati. Sebagai orang tua menasehati anak-anaknya, sebagai gembala dan pendeta, hamba Tuhan menegur dan menasehati domba-dombanya. Sebagai dosen mengingatkan dan menasehati supaya mahasiswanya boleh semakin hari semakin berkualitas. Tetapi kadang-kadang mahasiswanya, domba-dombanya, jemaatnya, anaknya benci sama orang tua, benci sama hamba Tuhan dan pendeta, benci kepada dosen-dosennya. Jika Yeskiel tidak menegur, memperingati, dia dihukum. Dia diminta pertanggungjawaban atas nyawa orang itu. Kok bisa? Apa hubungan? Kamu berbuat dosa, biar aja. Aku tahu, biar aja. Aku udah nasihati. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak nasihati, kamu berdosa. Kamu diminta pertanggungjawaban. Oh, itulah tugas Nabi Yeskiel. Itulah tugas saudara. Itulah tugas saya. Tidak boleh membiarkan suatu kesalahan, suatu dosa yang kita lihat dan kita biarkan. Tidak boleh. Saudara, orang lain yang bukan orang Kristen yang main pingpong dengan saya lihat pukulannya salah, saya itu udah bisa diam. Ada orang-orang yang diam kan, salah ya salah. Saya tahu bertahun-tahun orang itu bermain di suatu tempat. Ada yang ngerti, ada yang sang pelatih, tapi pelatih itu tidak pernah memberitahu. Itu saya tahu. Tetapi saya tidak bisa seperti itu. Ketika saya lihat orang main pukulannya salah, cara ngambilnya salah, saya pasti berbicara hal itu. Kadang-kadang ketika kita ingatkan dan kita beritahu, mereka tidak suka karena merasa malu. Saya sekarang 52 tahun, sudah main pingpong sejak SMP kelas 2. Sampai hari ini, kemarin dan kemarin, saya masih latihan dengan pemain nasional, pemain Bali. Saya latihan di depan banyak orang. Saya tanya dengan dia di depan banyak orang. Oh begitu toh, dulu saya salah ya? Salah saya bilang. Di depan banyak orang. Saya bilang, pada umumnya orang itu tidak suka. Sudah tidak suka kenapa? Malu dilihat orang kalau sudah tua, belajar dilihat orang di depan banyak orang. Itu manusia. Tapi saya bilang kepada banyak orang, saya tidak malu akan hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini berfungsi sebagai nabi,
bukan nabi, tapi berfungsi sebagai nabi. Ya Irfan, ya itu kuliah 2 minggu yang lalu. Kenapa kita sebagai fungsi nabi, kita menyuarakan suara Tuhan? Tuhan tahu Abraham salah, diingatkan. Musa salah, diingatkan. Bangsa Israel salah, diingatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi-nabi Maleaki dipanggil untuk mengingatkan bangsa Israel. Kita juga dipanggil sebagai fungsi nabi, menasihati, menegur orang-orang yang dalam kelemahan, kesalahan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan diam atau teman kita di dalam segala kesalahannya. Tentu dalam misi ini, tugas ini, Yeskiel yang berat ini, apa respon daripada Nabi Yeskiel? Yes or no daripada panggilan Tuhan. Ayat 22-23. Santi tolong baca bagian ini 22 dan 23. Ini jawaban yes or no daripada misi Tuhan bagi Yeskiel. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Respon daripada Nabi Yeskiel terhadap panggilan Allah, yes. Tentu sebelum yes dia akan berpikir seperti yang saya jelaskan, dia akan bayangkan. Sama ketika saya mendirikan gereja GPM Hidup Masa, saya bayangkan gimana ya, rumah di Pulau Moyo, ruang tamu dibuat untuk ibadah. Belum pernah dalam hidup seperti ini. Mimbar itu bukan mimbar, tapi sound speaker. Aduh, saudara, bayangkan. Tapi itulah panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia yes, bangkit ke sungai Yordan, sujud kepada Allah. Sujud artinya aku siap, aku mau melakukannya, aku mau taat, aku akan mengerjakan panggilan itu walaupun berat. Gak tahu ya nangis atau gak tahu. Kalau saya dulu dipanggil Tuhan pada semester 6 kuliah di elektro, saya menangis panggilan Tuhan itu. Tuhan janganlah, tapi tolong. Nanti suatu saat kamu akan teguh dan kuat untuk menerima panggilan itu. Tentu Pak, ketika menerima panggilan mula-mula semester 6, aku kok dipanggil jadi hamba Tuhan. Aduh, ngeri Tuhan. Belum pernah ada dalam hidup saya untuk ada kepikiran menjadi hamba Tuhan. Tapi yang penting yes dulu. Akhirnya setelah kuliah elektro selesai, tambah mantap dan akhirnya pergi untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Roh Tuhan masuk di dalam diri Yeskiel. Ingat, Roh Tuhan hinggap, Roh Tuhan meliputi, kehadiran Allah ada di dalam hidupnya. Ingat minggu yang lalu ya kan, musuh sudah khotbah, pendeta sudah khotbahkan orang yang mau dipakai Tuhan seperti Yefta, Gideon, Otniel, di sana dikatakan Roh Allah hinggap, hadir, kemudian Allah, kuasa Allah hinggap menaungi orang itu sehingga orang itu dipakai oleh Tuhan. Ingat, kalau orang yang mau Roh Allah hinggap di dalam hidupnya, berarti orang itu pasti dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah, yang berkomunikasi dengan Allah. Yeskiel pergi kemana? Saudara, dia pergi menasihati, pergi kemana-mana untuk memperingati orang-orang di dalam kejahatan, kesalahan, kelemahan, dan dosa iman yang sudah diselewengkan, yang melawan Allah.
Kita tahu Musa aja sampai gregetan sama bangsa Israel itu. Musa sendiri yang memimpin bangsa Israel, pemimpin yang besar itu, yang mengadakan mujizat yang hebat itu, getar dengan bangsa Israel. Yeskiel siapa? Yeskiel. Saya percaya dia juga pasti gentar. Tapi dia pergi. Tapi dia punya satu prinsip. Puji Tuhan, dia punya satu prinsip ayat 27. Siapa yang mau baca? Sony baca pakai mic-nya MD. Satu prinsip yang penting, dia lakukan apa? Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yeskiel pasal 3 ayat 27. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, biarlah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ini prinsip penting. Yeskiel, Allah berkata kepada dia, lakukan tugas itu, jangan takut. Yang penting engkau memberitakan, yang penting engkau menasihati, yang penting engkau menegur. Mereka dengar atau tidak, itu urusannya mereka. Itu penting. Sebagai orang tua sudah mengatakan kepada anak-anaknya tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting orang tua sebagai orang tua, saya sudah mengatakan hal itu kepada mereka. Jemaat sudah sampaikan kepada jemaat tentang hal-hal prinsip kebenaran firman Tuhan. Mau diberkati begini, mau menjadi berkat begini. Saudara melakukannya atau tidak, itu urusan saudara di hadapan Tuhan. Yang penting tanggung jawab saya sudah membimbing, mengarahkan, membangun, memotivasi. Itu tugas saya, supaya saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Tugasnya kalian juga kepada adikmu, kepada sepupu-sepupumu, kepada orang tuamu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan ini, akhirnya prinsip hidup dari Nabi Yeskiel untuk menjadi become a useful Christian itu sudah nyata. Seperti Tuhan Yesus bukan di dalam Yohanes 19:30, sudah selesai tugasnya, memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan, memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatan. Ada yang tidak dengar, ada yang berontak, pasti ada yang tahu, ada yang Farisi, dan orang-orang banyak pada waktu itu masih tidak mendengar. Biar aja. Tugas Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Yudas Iskariot diingatkan oleh Tuhan Yesus, jangan melakukan hal yang berdosa. Setelah Tuhan Yesus di atas kayu salib mati, baru dia sadar dia berdosa di hadapan Tuhan. Sudah terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas misi kita. Apa yang Tuhan berikan, kerjakan itu. Berat bisa, ngeri iya, lakukan itu. Taatlah itu, kerjakanlah itu, supaya engkau tidak berdosa kepada Tuhan, supaya engkau pergi menjadi berkat di kamu Ustul Kristian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami boleh memakai Yeskiel di dalam kehidupannya menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan, walaupun itu ngeri, walaupun itu pekerjaan yang sangat sulit, Bapa, karena banyak orang tidak suka,
untuk diingatkan, dinasihati, ditegur, tapi dia mengerjakannya. Bapa, ajarkan kami supaya kami melakukan misi Allah, panggilan Allah dalam hidup kami, walaupun itu ngeri, walaupun itu cukup banyak tantangannya, biar kami mau taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami melakukan misi itu ada hasil, ada buah yang kami lihat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, sedang jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita melaksanakan panggilan Allah, panggilan Tuhan Yesus untuk semeja dengan Dia. Kita akan masuk dalam mempersiapkan hal itu, dan kita akan mempersiapkan dengan dasar firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas pasal yang 22 ayat 15 dan seterusnya. Lukas 22 di sana dikatakan bahwa saudara, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Sekali lagi Tuhan membawa murid-muridnya untuk masuk dalam satu persekutuan yang luar biasa, yaitu perjamuan terakhir, perjamuan kudus, untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengorbankan darahnya bagi manusia untuk menyucikan dosa manusia dan sebagai keselamatan bagi manusia. Dia mengumpulkan murid-muridnya dalam satu meja, mengingatkan dan akan menyaksikan bahwa tubuh dia akan dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu mereka akhirnya murid-murid melihat hal itu. Oleh sebab itu hari ini Tuhan memanggil saudara bersama-sama semeja dengan Kristus untuk melihat tentang akan darah Kristus, akan tubuh Kristus, akan pengorbanan Kristus, akan kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata kepada Rasul Paulus, kemudian disampaikan kepada kita, sebelum kita makan roti dan anggur ini, kita boleh mengoreksi diri kita. Apa yang kita buat, apa yang kita sudah lakukan, salah apa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, supaya kita layak menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini. Supaya disitulah ada kekuatan yang baru, ada anugerah yang baru, ada pertobatan yang baru, ada berkat-berkat yang baru. Roti hidup jiwa. Mari kita bangkit berdiri. Bagi dan
Lihatlah jemaatmu saat ini yang sedang mengaku segala dosa dan kesalahan mereka sekalian. Engkau mendengar jeritan hati mereka yang paling dalam, dan layakkan mereka, sucikanlah mereka dan kuduskanlah mereka. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, yang mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, lalu memecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku." Setelah makan, dia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku." Berkatilah roti ini dan anggur ini Tuhan, ketika kami makan mendatangkan berkat kasih kami kepadamu lebih dalam lagi. Amin. Bagikanlah. Setelah mendapatkannya, saudara boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari dan maupun akan saatnya.
roti dan anggur itu. Tuhan adalah gembala yang baik. Bersama Tuhan tidak akan mengalami kekurangan. Semua sudah mendapatkannya. Yang sudah mendapatkannya, kami persilakan bangkit berdiri. Kita memegang roti kita dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini sebagai penghormatan kepada tubuh Kristus yang sudah dipecahkannya bagi kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang kuberikan untuk hidupmu." Mari kita makan bersama. Kita memegang cawan dengan tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menumpahkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Silakan duduk. Kita akan berdoa minta Ibu Mewati untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Ya, kita berdoa. Kita berdoa. Ya. Ayo kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini bukan hanya kami sekedar mendengar Bapa, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap saat. Dan terlebih Tuhan, kami rindu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, dan juga di lingkungan di mana kami berada. Kami rindu hidup kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, juga pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengundang kami untuk duduk semeja dengan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu, terima kasih segala kasih-Mu Tuhan. Kami sadar Bapa bahwa semua itu Tuhan hanya oleh kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu perjamuan kudus pada pagi hari ini boleh menjadi perubahan dalam kehidupan kami, boleh mengubah seluruh aspek kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami semakin mengandalkan Engkau, semakin mencari Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Dan jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
syukur kita telah mendengarkan firman Tuhan dan boleh melihat dalam perjamuan kudus, segala semuanya boleh tetap kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik yang kita punya. Minggu ini adalah minggu pertama jemaat bisa memberikan perpuluhan ke kantong yang ada, ke kotak yang ada di depan. Sembari kantong persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian kecaplah dan lihat. Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu yang berada di tempat ini. Tuhan, Kau terus berkati kehidupan kami, Kau terus lindungi kami, Kau terus berikan kami kesehatan dan semangat hidup, sehingga hari-hari kami, Tuhan, boleh lebih baik dan selalu merasakan sukacita dari Engkau, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang tidak bersama dengan kami pada pagi ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, Kau setia lindungi mereka. Bahkan jika mereka dalam keadaan malas, Tuhan, Kau gerakkan hati mereka, sehingga mereka boleh ingat bahwa hari ini adalah hari peristirahatan untuk beribadah di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, Tuhan, Kau berkati mereka bila mereka dalam keadaan susah. Kau bukakan jalan, Tuhan, dan Kau cukupkan segala kebutuhan kami. Ya Tuhan Yesus, ini kami hadapan anak-Mu, Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami, tidak yang tersembunyi hadapan-Mu, Tuhan. Mungkin bagi teman-teman kami mahasiswa, Tuhan, Kau berkati mereka. Kau terus tambahkan kemampuan kepintaran bagi mereka. Bahkan segala kebutuhan mereka kini Tuhan menyediakan dan membukakan jalan bagi mereka. Dan kami juga di hadapan Tuhan, anak-anak-Mu baik yang sudah berkeluarga maupun yang single, bahkan yang masih mencari pekerjaan, terus Kau berkati kami semua, Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami Kau bukakan jalan, Tuhan. Jangan biarkan kami putus asa, bahkan sampai meninggalkan Engkau, Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, Tuhan, Kau tolong kami, Engkau bukakan jalan setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja ini, Tuhan, Kau terus berkati, Tuhan, baik jemaat-Mu maupun pengurus, bahkan pendeta yang Tuhan percayakan memimpin kami di gereja ini. Tuhan Yesus, segala kendala, bahkan setiap pergumulan di gereja ini, Tuhan, Kau bukakan jalan. Terus bagi jemaat-Mu, Kau berikan semangat untuk terus mengikuti kebaktian di tempat ini. Bagi para pengurus, Kau terus berikan semangat untuk membawa jiwa-jiwa boleh lebih dekat di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih pendeta jemaat di tempat ini Tuhan. Kau terus berkati keluarganya, Kau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Bahkan roh yang ada di dalam gereja terus Kau tambahkan di dalam membawa jiwa-jiwa lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-Mu Tuhan. Kau terus berkati kami. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa buat sebagian berkat yang kami terima melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus, walaupun tidak sebanding apa yang kami terima, kiranya Tuhan memberkati menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami saat ini hanya sepenuhnya kami serahkan tangan-Mu, ya Tuhan boleh mendengar dan menjawab dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri pada hari ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan dan pujian kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami boleh taat terhadap panggilan-Mu untuk ikut di dalam sakramen perjamuan kudus. Sungguh Tuhan, hari ini boleh menjadi awal kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan kami sebulan di bulan November ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk minggu depan tanggal 8 November ini ada ulang tahun gereja kami yang ke-10 yang diadakan jam 5 sore. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memimpin akan ibadah. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Noy, kami serahkan yang liturgis, kami serahkan semuanya tata pelayanan. Biar Tuhan membawa hati kami semua bersyukur kepada Engkau. Berikan cuaca yang baik di dalam persekutuan ibadah minggu depan itu Tuhan. Bapa, kami serahkan semua persiapan, semua yang akan dilakukan, biar Tuhan yang memimpin. Kami serahkan ya Bapa jemaat-Mu, biar Tuhan yang akan pulang dari tempat ini. Engkau melihat segala pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, di dalam kesehatan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang baik penuh dengan kemurahan itu, curahkanlah kasih, kekuatan-Mu dan mujizat-Mu, pengharapan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tidak gelisah, mereka boleh mengalami sukacita, pengharapan di dalam masa-masa pandemi ini. Bapa di surga, berkatilah ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, jemaat-Mu yang ada secara online akan pulang. Jemaat-Mu yang akan mengakhiri ibadah ini di dalam ibadah online mereka. Biar Engkau menurunkan berkat, kuasa dan anugerah kepada mereka sekalian. Baiklah sidangku yang kekasih, angkatlah hatimu dan tanganmu untuk menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kekuatan kepadamu terhadap panggilanmu, terhadap misimu, tetap engkau kerjakan untuk menjadi orang berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya engkau sekalian. Amin.